Baca mudah-mudahan menjadi syafaat dan kebaikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih 36 hari lagi hari raya lagi. Libur lagi. Insya Allah kurang lebih 36 hari lagi karena hari raya itu tanggal 6 ya. 7. Hah? 6 atau 7? 6 atau 7? Kalau kalaunya kalender itu hari Jumat hari Jumat raya dari tanggal 6, tapi kalender yang lain mungkin ada 7 lah, tapi yang ikuti umat akhirnya yang banyak lah yang pas mudah-mudahan. Kalaunya hari Sabtu kita raya berarti tahun ini akbar. Nah katanya jadi tahun ini haji akbar berarti gitu. Jadi karena bilangnya wukuf di arah itu hari Jumat, berarti itu hari akbar, berarti haji akbar berarti itu. Hadirin rahimahumullah. Nah, jadi berkenaan dengan bagi orang yang tidak berangkat haji dan ibaratnya orang itu mampu membayar haji, biasanya haji tahun ini sekian puluh biasanya, dan dia memiliki duit segitu, yang dituntutnya bagi dia yang mukim di Indonesia atau dia tidak musafir atau dia masih berada di tempat itu, yang diwajibkan bagi dia adalah berupa menyembelih hewan korban. Jadi misalnya tahun ini 40 juta setor haji. Nah jadi bila kita memiliki 40 juta itu di tangan kita atau di poset ataupun tabungan BSI kah, Mandiri kah, BRI kah, BCA kah, apapun mereknya itu, simpanan kita sekian, maka dituntut bagi kita di hari 10 Zulhijjah dan Tasyrik 11, 12, 13, 4 hari itu dituntut bagi yang memiliki uang segitu adalah menyembelih hewan korban. Abdalnya satu rumah itu 1 ekor abdal. Tapi lantaran kita ini gotong royong, maka 1 sapi bisa dijadikan 7 kepala keluarga. Jadi 1 rumah itu cukup 1 yang berwakil. Nah mungkin rumah si A wakil si B sampai 7 kepala keluarga itu bisa dijadikan 1 sapi untuk korban. Sama halnya dengan akikah. Akikah itu 1 sapi bisa 7 orang. Walaupun kalau memang akikah itu ketika anak laki-laki itu, kalau kambing itu 2. Nah, tapi ketika di akikah boleh laki-laki 1 bagian ketika ikut akikah sapi. Nah, jadi misalnya laki-laki orang 7 semua akikah tidak jadi masalah karena diperbolehkan sapi itu untuk 7 orang, imma itu lakian ataupun perempuan. Nah, sama saja. Nah, berbeda kalau dia ngambil kambing, maka kambingnya otomatis 2 ekor karena laki-laki itu untuk akikah. Korban, jadi korban itu hewan korban atau untuk ibadah korban atau udhiyah, maka kambing itu 1 orang, laki-laki perempuan 1 orang. Tapi kembali ke sapi tadi, walaupun lakian perempuan tetap 1 sapi dijadikan 7 orang untuk berwakil disembelih hewan korbannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quranul Karim, yang mana ini peringatan bagi kita. Ujar orang yang sudah meninggal dunia. Ini orang yang sudah meninggal nih. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, jikalau engkau undurkan, ila ajalin qarib, ajalku sedikit saja. Jadi orang yang meninggal dunia ingin hidup kembali ke alam seperti kita. Tujuannya hidup itu untuk apa? Hendak kawinkah? Hendak belanja apakah? Oh ternyata katanya mereka itu, kata orang meninggal dunia, Pak asaddaqa, niscaya aku bersedekah. Jadi orang yang telah meninggal dunia duluan daripada kita, mereka itu ingin hidup kembali. Ternyata tujuan awalnya adalah ingin bersedekah, bukan untuk umrah, bukan untuk haji. Tapi ketika dia meninggal dunia dan ingin hidup kembali, ternyata tujuannya adalah untuk bersedekah.
Di antara sedekah yang perlu kita perhatikan adalah udhiyah, penyembelihan kurban di bulan Dzulhijjah atau disebut dengan hari raya haji. Nah, jadi yang dikatakan mampu itu, nah, jadi kadar mampu tuh. Kadar mampu apabila setor haji tahun ini 40, pian punya simpanan 40 juta, itu termasuk yang dianjurkan sekali melaksanakan ibadah korban ini. Apalagi pernah tahun 60 kah? Nah, banyak bener lah. 60. Bah, orang 160 kan api 60. Amunnya itu kan kadernya untuk kita. Tapi kadar menurut ulama yang lain, apabila dia memiliki keluasan rezeki, sebenarnya rezeki luas tuh. Anak raya, kebetulan rezekinya banyak. 5 juta dapat duit, bisa duit 6 blok. Tapi yang berkorban tuh termasuk mampu tuh. Hanya 5 juta. Ketika di 1 Dzulhijjah dia mendapat rezeki 5 juta, misalnya apa mau korban. Nah, jadi dia bisa berkorban untuk 1 kambing. Tapi solusinya ada, ketika di kambing 3,5 juta paling murah, kita ambil yang 7 orang tadi. 7 orang hanya 2.850.000 itu per orang. Kalau kita hitung sapi, tempat lain ada yang 282.800.000, ada yang 3 juta masing-masing. Dan tempat dulu hanya 2.850.000 untuk korban dan akikah sama. Itu tempat dulu sama, korban sekian, akikah sekian sama. Ulun sama akan dia berapa? Nah, 3 juta udah sini aja. Kan ulun murah. Awak 1.500.000 150 tuh bukan barasa tanggung balik. Sampai bersusang. Bersusang. Kawa istilahnya tuh nilainya tuh. Nah, kembali. Apa ancaman bagi orang yang mampu? Kita nih mampu, ada korban. Tapi ulun memperhatikan selama ini dalam kehidupan sehari itu banyak orang tuh pada mampu. Aku aja tak mampu tahun ini jadi korban, kenapa aja? Dunia ada isok lu kasih kopi. Betul. Jadi kadang-kadang tuh makanya Allah itu memperingatkan kita. Kita ini kan orangnya gaflah lalai. Coba di rumah kita siapa yang ada bisi kendaraan roda 2 yang dikawadi ini nih. Ikma itu Ces kan? Ces itu berapa harganya? 3 juta. Kan kawas satu untuk korban tuh. Tapi kita ini biar kita sama-sama memikirkan. Kadang-kadang kita terbalik memikirnya. Kita itu hanya nikmat sesaat di dunia, tapi kita melupakan akhirat. Apa garang gunanya kita berkorban nih, biar kita paham nih. Gunanya berkorban itu gasan apa? Garang untuk apa? Untuk apa? Korban itu kan tiap tahun kalau mampu. Nah, untuk apa? Oh, ternyata korban yang kita kerjakan di dunia itu adalah untuk bekal kita punya kendaraan di akhirat. Kada bakalan kita punya kendaraan di akhirat kalau kita kada pernah berkorban. Anak nebeng di depan, gawat. Kan ada orang bawa di sana, kan ada ikam aku, ayung, itu kan ada. Kan ada lagi yang penting ketika kita di akhirat itu anak-anak nafsi, aku, ikam. Boleh diperbolehkan. Itu peringatkan caranya. Ya, walaupunnya langsung gawai, cuma itu membantu bagi yang berkehendakkan keinginan ini membantu mereka. Nah, jadi perbolehkan itu. Tapi yang jelas, yang kadar mampu itu kita pribadi sendiri yang menghitungnya. Kada bisa kita, oh itu mampu sini itu jangan yang banyak hutang sendiri. Kawan kita mana orang sugih, mana orang tuh, tapi di mana-mana berapa ember, berapa M, ada kawan kita. Jadi kadar mampu itu diri sendiri yang mampu, yang tahunya. Kita bisa kita mengatakan, sugih baru jadi kan pengorban belajar. Aku akan berdua, apalagi pengorban. Nah, kada kayak itu. Jadi takarannya itu adalah diri kita sendiri yang mampu apa tidaknya. Jadi ulun pernah baik berpatiran, tapi ini memang tamparan bagi orang itu ketika berbicara. Tapi nggak perlu ulun berpatiran yang realita, real sebenarnya. Aku jadi mampunya berkorban, kenapa ulun? Karena duitnya aja. Ini maaflah ini pembicaraan yang ulun kisahkan, mungkin ini jadi tamparan bagi pihak juga. Nih ada sakit permasalahan, ada sakit lo, begitu ceritanya nih.
Ketika itu orang tuh perokok. Lu tanya harga rokok sebungkus berapa? How 50 orangnya Pak? Larang kawin rokok. Gue kali itu harga rokok ulun. Nomor usaha berapa usaha rokok? 24 lah. Nah ya kita 24 ulun itu 10.000 aja sebungkus. Dan sebungkus aja 10.000. Ini pakai logika, pakai akal, pakai hati, menghitungnya nih. 310.000 kali sebulan 300.000, ya kan? Kali setahun 360.000, jujur kan? Berapa? Nah, bisa habis hitung. Maaf, bisa habis hitung ya. Pada kan aku mau korban, bukan aku kawa. Nah, itu tadi masalahnya. Ini perlu kita pikirkan masalahnya. Nah, jadi solusinya kan bicara masalah peringatan Tuhan tadi. Kayaknya kadang-kadang ini jadi tambaran bagi kita semua. Karena kita kan memikirkan untuk kebahagiaan dunia sesaat, tapi di akhir sudahkah kita punya tunggangan? Kayaknya lo contohkan, ulun pertama berkorban itu biar tahu. Mungkin dulu kan punya sobat lo, dulu sobat merah lo pernah kita lah. Itu ulun jual, mana berkorban? Karena ulun tertampar oleh peringatan ini. Ulun memang kadang mampu berkorban, tapi ulun korbankan satu kenal ulun jual, ada tuh korban supaya ulun dia ada punya tunggangan kena. Sudah ulun miskin, maaf ulun miskin kan tunggangan lagi kasihannya Pak ulun kayak. Nah jadi tunggangan itu bukan untuk seorang diri, tapi untuk yang ditanggungnya. Untuk kita punya anak, punya bini, kalau anak belum kawin 4 kita kayak. Bininya terserah 5, kawinnya kali 5 4. Nah jadi itu ikut sedia. Lagi-lagi, nah jadi itu bang masalahnya. Yuk kita bahas itu masalahnya. Itu masalahnya malah masalah kita semua itu. Jadi mana pun tuh sulit. Nah itu memang lebih sulit. Jadi ada kisah nih, tambahan kisah lah. Tambahan kisah nih, ini tambahan kisah nih. Ia membahas. Aku nya mesti kawan ada. Ini disuruh gurunya menabung, baru kutu menabung biar disuruh menabung, disuruh rumah, pas semuanya kebakaran biar. Kan jawabannya tuh duit apa duit rokok ditabung di rumah pas kebakaran rumahnya aja. Kan jawab kada hendak tuh jawaban kada hendak. Nah itu tuh jawaban yang kada hendak. Tapi wallahu alam, tapi yang jelas kita tahun terus sebenarnya kita kalau kita memang kada mampu, tapi kita sendiri yang menghitungnya, bukan orang lain. Nah jadi makanya orang katakan perkara korban ini ada perkara ibadah yang mana dia dan Allah yang tahu. Sama kayak hanya puasa. Karena tahunya kita dibebanah kada berduit. Tapi misalnya pakaian dibebanah kada percaya orang. Padahal kan orang tuh miskin sakit juga ini. Ya kan? Nah, itulah dalam kehidupan itu tidak bisa menjadi masalah. Makanya di sini banyak orang tuh riak dalam berbuat kebajikan, riak dalam tidak beribadah, riak apalagi dalam kebajikan. Jadi solusinya apa? Masalahnya apa sih kita jadi masalahnya kembali. Jadi ulun memanjarkan dengan orang yang itu dia kada mampu tadi kembali, jangan sampai bisa sehari sebungkus dikurangi setunggus ya takarannya, dikurangi porsinya, dikurangi porsinya. Jadi separuhnya untuk ditabung kayak itu. Jadi solusinya separuh, misalnya tadi jadi usahakan gula 4, nah jadi sebungkus sehari dikurangi jangan sama sebungkus separuh. Nah kayak itu. Sulit. Oh sulit tuh, udah aja tuh. Sulit. Nah makanya kan separuh kan, jadi separuh. Jadi tidak mengurangi kita kan cuma tetap melaksanakan dikerpun itu tidak secara hisap itu, tapi hanya dikurangi gitu. Pun ternyata ketika kita berniat itu berniatnya sudah mana-mana tuh, misalnya meninggal kita sudah dianggap berkorban gitu, korban perasaan, habis merokok beliuran misalnya. Iya habis apalagi habis makan kalau salah, habis makan dia belakang merokoknya hampa dunia terasa. Hampa tuh bang. Nah bagi yang bisa merokok itu merasakan. Nah jadi makanya bukan melarang orang membatasi langsung, tidak. Jadi solusinya kasih separuh, dikurangi separuh, sisanya ditabung. Amun kawa, amun kawa. Kalau kada kawa
Yang penting kita berniat dalam hati dulu. Dan bila sudah berniat, makanya dalam kejaksaan dan dalam kepolisian itu ada faktor N dan K. Nah, jadi niat dan kesempatan. Kalau kesempatan ada niat tidak apa-apa. Tapi bila ada niat, kesempatan akan datang. Yang penting niat dulu. Banyak faktor N dan K itu. Jadi ada N niat, K itu kesempatan. Jadi bila ada niat, kapan ada kesempatan dia boleh jalan. Tapi kalau kesempatan ada, tapi dia kadang-kadang ada bakal terjadi. Nah, jadi dalam dunia kejahatan itu dalam ilmu kepolisian itu N dan K faktor 2. N dan K niat dan kesempatan itu ada. Jadi apabila niatnya ada, kesempatan dia melaksanakan. Tapi kesempatan ada, tiada ada faktor N, kada bakalan terjadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita ini hanya kita sendiri yang merasakannya. Apakah kita perlu punya kendaraan ataupun tidak? Nah, jadi di sini sebenarnya mengambil semua minta ridha perintah halal. Andai kata penyampaian ini ada sepakat dalam bian ulun menyampaikan Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatlah bersama itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Insyaallah khutbah ulun esok pulang di itu juga, ini juga ulun khutbahkan esok. Ulun memang ini tujuan ulun karena memperingatkan bagi kita yang lalai, yang lupa. Kalau mungkin sudah punya tahun tadi mau korban, tahun ini karena dunia ada masalah. Yang penting kita sekurang-kurangnya sekali barang berkorban. Kenapa? Kita kadang-kadang 2 tahun sekali berganti kendaraan. Ruginya berapa? 5 juta lebih ruginya berganti kendaraan. Mau korban apa kawan? Ya kan? Yuk kita bikin sama-sama supaya kita jangan menyesal di akhirat. Tadi orang meninggal yang sudah lama meninggal, dia menyesal di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kejanggalan. Belum khusus atau pian itu penyampaian wanita kadang-kadang karena pian wanita ridha dan pilih semua. Ini hanya adalah peringatan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتقلبهم بذكر الله ألا بذكر تطمئن القلوب. وجددوا إليكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Dalam hati pian semua bacaan yang pian baca hari ini pian niatkan pian hadiahkan untuk kedua orang tua pian, guru-guru pian, anak-anak pian, siapapun yang dikenal. Hati geratur jadi rohi abaina. Aduh menjadi wajib masih hormatullah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب والخاتم لما سبق نازل الغرب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقدره العظيم. اللهم صل على روح من رفع الجبل وغبر من القبور. اللهم اجعلنا يا مولانا عليك ذكر وشاكرين وعلى قضاء والقضاء من سنة نحن مسؤول وعلى بابا نحن معصومين من الجنان ردنا اللهم إليك من الجميع والشهداء على مسلم المؤمن والمسلمين. خذنا أرواح آبائنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك المسهورة واثبتنا اللهم قراءة وتغفر الرحمن. اجعلهم من أرواح آبائنا ومن مسلمنا اللهم اجعلهم بدءا لهم من النار فيقظا لهم من النار عزا لهم من النار حسنا لهم من النار وليدا لهم من النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ورحمة. اللهم ذكرنا بنصرنا وعلمنا الرحمن. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني والقرب ولا ساداتنا أبي بكر وعثمان وعلي رضوا عنهم. اللهم منفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل كنا قرناه إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم بحق محمد بن الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وعلى آل محمد أن تزيد رحمة والشفاعة والنعمة في أرواحهم. اللهم بحق محمد وعلى آل محمد أن تزيد رحمة والشفاعة والنعمة في أرواحهم. اللهم بحق محمد وعلى آل محمد أن تزيد رحمة والشفاعة وفي الأرواحهم. اللهم ربنا أتنا في السنة لا أسمد ربنا. اللهم صل على سيدنا محمد الله رب العالمين. والفاتحة. آمين آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا.
نسأل وتابع بيننا وبين من حدث ويغفر وارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إن الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعلنا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.